بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian kita, yaitu kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih akan membahas tentang judul yang kelima, yaitu bab ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Bab ad-da'watu ila tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang maudhu dakwah, yaitu tentang isi atau judul-judul dakwah. Kita telah jelaskan ad-da'watu ilal Islam, ad-da'watu ilal iman. Inti dari dakwah itu menyeru kepada Islam, menyeru kepada iman, menyeru kepada tauhid, dan menyeru manusia untuk mengamalkan syariat Islam. Dan kita telah kaitkan antara dakwah dengan akhlak. Nah, sekarang di bagian-bagian penting juga berkaitan dakwah adalah berkaitan dengan syakhsiyah ad-da'i, syakhsiyatud da'i. Kita akan membahas tentang kepribadian untuk seorang da'i, yaitu yang berkaitan dengan personal da'i, kepribadian para juru dakwah. Kita berawal dari surah Yusuf. Itu Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin." Ayat ini pun menjelaskan tentang simatud da'iyah, simatud da'iyah atau sifatud da'iyah atau syakhsiyah da'iyah. Ayat ini pun mengisyaratkan tentang kepribadian atau profil dari juru-juru dakwah. Bagaimana semestinya juru dakwah memiliki nilai kepribadian. Seperti kita tahu, ada 3 dimensi dalam hidup. Ada kita dimensi jadi bapak, jadi ibu, dimensi kita jadi guru, dan dimensi kita jadi juru dakwah.
Tiga kehidupan kita jadi bapak, artinya kita para lelaki itu jadi bapak, kaum wanita jadi ibu, kemudian kita mungkin jadi guru, kemudian kita jadi juru dakwah. Maka dijelaskan oleh para ulama, para ahli, keberhasilan dalam membentuk rumah tangga yang baik, keberhasilan kita mendidik anak di rumah, membimbing istri di rumah, kemudian kita jadi guru di sekolah, kemudian kita jadi juru dakwah, itu sangat ditentukan oleh nilai kepribadian kita. Karena nilai kepribadian ini memberikan pengaruh yang sangat fundamental. Artinya pengaruh ini pengaruh inti terhadap pengaruh dakwah itu sendiri, pengaruh pendidikan itu sendiri. Jadi kepribadian kita itu sangat membentuk akan orang-orang yang dibentuk oleh kita. Nah, oleh sebab itu untuk kita sebagai juru dakwah, dan tentunya dalam bentuk umum, bentuk khusus gitu ya, juru dakwah dalam arti setiap mukmin adalah dai. Tapi dalam skala spesifik manusia, orang-orang yang berdakwah dan menjadikan ruang lingkup hidupnya adalah berdakwah, itu kan menjadi manusia khusus, berarti menjadi profesi berdakwah. Walaupun profesi berdakwah tidak berarti bahwa mencari kehidupan dari berdakwah, tapi dalam arti profesi ini sebagai tanggung jawab orang yang melakukan dakwah ini harus memiliki perangkat-perangkat. Orang-orang yang mendakwahkan Islam, apalagi yang sifatnya adalah tafarruq. Tafarruq itu orang yang menjadi juru dakwah, bukan berdakwah biasa, dalam arti bukan sekedar kita ngajak orang sholat, ngajak orang ibadah, tetapi juru dakwah yang artinya menyampaikan Islam secara universal, mendakwahkan dan mengajak dengan secara ilmiah. Maka orang yang mendakwahkan Islam itu orang-orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang punya nilai kemampuan untuk menghafal, mengingat. Karena tentunya dalam posisi ini Islam itu berdasarkan argumentasi, punya kemampuan untuk menghafal Quran, punya kemampuan untuk menghafal hadis, punya kemampuan untuk menghafal aqwal ulama. Dan nilai kecerdasan yang kedua adalah nilai punya kemampuan berupa kedalaman dalam memahami, artinya memahami Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW dengan secara dalam. Ini al-fahmu, pemahaman. Sedangkan yang ketiga, tidak diragukan lagi bahwa juru-juru dakwah itu punya kemampuan untuk berargumentasi, kemampuan untuk berdialog, kemampuan untuk berargumentasi, kemampuan untuk berhujah. Bahkan di dalamnya tentunya kemampuan untuk munadharah. Munadharah itu untuk melakukan debat, untuk melakukan diskusi. Dan ini juru-juru dakwah yang khusus, yang dimaksud antum para dai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan
Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran, yang merupakan sosok nabi, sosok rasul dari ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan, dan bahkan nabi kita diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah, kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adu argumentasi dengan semua pihak, adu argumentasi dengan bapaknya, gitu kan, adu argumentasi dengan umatnya, rakyat biasa, argumentasi juga dengan seorang raja. Jadi artinya dai itu harus memiliki kekuatan basirah berupa ilmu untuk adu argumentasi, berdalil, berhujjah. Bahkan untuk antum semua dai, ustadz-ustadz ini mempelajari tentang dawabit munadharah, kaidah-kaidah berdebat, memahami bagaimana cara kita menghujah dalil orang, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa dalil orang lain itu berkontradiksi, ya, antara ucapan tadi dibantah dengan ucapannya ini. Dai-dai, untuk kita jadi dai itu harus memiliki kemampuan itu. Itu yang dinamakan dengan faton, nilai zakat, nilai kecerdasan. Ya, oleh sebab itu memang betul bahwa orang-orang yang akan jadi juru dakwah itu nilai kecerdasannya ya berbeda dengan orang biasa, dan membangun kecerdasan Nabi Ibrahim berhujjah. Nah, ini yang dinamakan dengan patona, nilai kecerdasan. Ya. Tetapi nilai kecerdasan ini tidak cukup untuk jadi pribadi seorang juru dakwah. Ada nilai-nilai lain yang diistilahkan sekarang mungkin nilai sosial personal, ya, yang diistilahkan skill berupa humanistik. Jadi apa? Skill human, skill kemanusiaan berupa personal, kepribadian, yang merupakan inti dalam hidup manusia. Yaitu di situ disebutkan as-sidqu, jujur, nilai jujur, nilai jujur. Kemudian amanah, as-sidqu, jujur. Jujur dalam dakwah yaitu berkaitan dengan nilai bahwa apa yang disampaikan kepada umat itu tidak ada sesuatu yang datang dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang disampaikan itu adalah secara jujur, itu datang dari Allah dan Rasul, memiliki nilai kejujuran, benar, as-sidqu. Ya. Makanya pembawa risalah, baik itu risalah sebagai wasilahnya adalah para malaikat, atau pembawa risalah adalah para rasul, udah tentu disebutkan jujur. Bahkan dalam satu persyaratan ilmu hadis, yaitu yang menyampaikan risalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dari 5 syarat hadis sahih disyaratkan bahwa yang menyampaikannya adalah as-sidqu, memiliki nilai kejujuran. Jadi kalau dia itu kadzib, siqah itu memiliki makna siqah dari sisi bidini, siqatun fi hibbihi, siqah dari sisi hafalannya, siqah dari sisi agamanya. Jadi punya nilai jujur, tidak pendusta. Sisi lainnya yaitu as-sidqu fi ahadisin nas. Adapun yang kedua yang merupakan sebagai penyempurna dan ini sebagai kepribadian, yaitu jujur tentang hubungan dengan sesama manusia. Dalam arti jujur dengan manusia ini tidak berdusta kepada manusia, tidak berdusta ya, seperti mungkin berdusta tentang utang piutang, berdusta tentang keuntungan, berdusta tentang menceritakan satu kejadian. Seorang dai mesti punya nilai kejujuran, karena nilai kejujuran ini adalah paling pokok dari sifat dan Yang ketiga adalah amanah. Amanah juga di sini adalah amanah ilmiah, amanah yang mencakup nilai keilmuan. Karena tentunya dai ini adalah memikul syariat Allah, memikul hukum Allah, memikul pesan Allah, kemudian memikul pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah berarti tidak akan mengurangi dan tidak akan melebihinya. Din yang Allah turunkan ke muka bumi ini, din yang bersumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki nilai amanah. Dalam arti tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Dia membawa sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah pada kita. Ya. Kemudian yang keempat, tabligh, bahwa hukum asal bagi juru dakwah bukan diminta jadwal pengajian. Hukum asal dalam berdakwah bukan menunggu seperti para artis menunggu di mana nanti akan konser, di mana nanti akan ada kegiatan televisi mana, TV mana yang akan mengundangnya. Bukan. Dai adalah orang yang secara syahsiah siap dan punya visioner untuk memberikan. Jadi yang dinamakan tabligh itu karena nilai diperintah apa yang kita tahu, apa yang telah sampai kepada kita, diperintahkan oleh hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti yang namanya dai itu syahsiah, visioner, syahsiah yang memiliki visi. Kalau dalam bahasa nasional dikatakan dai itu seperti dikatakan misionaris. Itu syahsiah yang memiliki keinginan yang tertanam dalam dirinya untuk merubah orang lain, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, untuk menyampaikan hujah kepada orang lain. Itu hukum asal. Walaupun sekarang dakwah itu menjadi profesi yang telah bergeser, profesi mencari kehidupan, dan itu pergeseran dalam kehidupan seorang dai.
yang dalam Al-Quran dikatakan in ajriya ila Allah. Jadi kalau orang itu punya ilmu dan dia mengumpulkan pengetahuan, kata Imam Syafi'i, al ilmu laisa ilmu bima hafidha, walakin al ilmu bima nafa'a. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal, bukan sesuatu yang antum kumpulkan. Antum datang ke pesantren, kita datang ke Yaman, datang ke Masyayikh, kita kuliah di berbagai perguruan tinggi, kemudian mendapatkan gelar S1, S2 atau seterusnya. Ilmu tidak akan terpuji di sisi Allah hanya dikumpulkan oleh kita. Tetapi ilmu itu adalah yang memberi manfaat. Imam Syafi'i mensyarat ilmu yang memberi manfaat itu apa? Ada dua, kata Imam Syafi'i, ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat itu yang mewariskan khasyah dan mewariskan amal. Jadi kalau ilmu itu manfaat untuk diri, maka ilmu itu menghasilkan khasyah, menghasilkan rasa takut kita kepada Allah. Ya. Timbulnya takwa akhirnya. Kemudian apa? Ilmu yang membuahkan amal. Kalau kita belajar tanpa amal tidak berarti. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diinfakkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang didakwahkan, ilmu yang disebarkan, sehingga terjadinya kebaikan di sekitar kita, hilangnya keburukan di sekitar kita dengan sebab ilmu ini. Maka 4 kompetensi dai yang tadi itu adalah sangat penting bagi setiap kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan para nabi itu disebutkan dalam Quran tentang syakhsiyah mereka. Jadi nilai kepribadian para nabi, nilai kepribadian para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk merubah kondisi manusia, membimbing manusia ke surga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah, syakhsiyah itu sangat luas ya, dibahas oleh para ulama, dan setiap para nabi memiliki kelebihan, dan setiap para nabi juga berbeda yang dihadapinya. Tapi syakhsiyah itu terkumpul dalam poin-poin sebagai berikut itu. Selain yang 4 tadi, yang pertama, syakhsiyah dari seluruh para nabi itu punya nilai ilmiah, ilmu. Jadi ilmu adalah menjadi syarat pertama, syarat utama. Dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran untuk para nabi, menyebutkan untuk para rasul. Untuk Nabi Adam alaihissalam Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengangkat derajat Nabi Adam, dan Allah menyuruh para malaikat sujud kepadanya karena Allah telah memberikan kelebihan kepada Adam, yaitu ilmu.
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi di situ ada nilai ilmiah, ada nilai keilmuan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kepada Adam alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, dan Imam Malik menafsirkan ayat itu, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha qala ay bil ilmi. Dan itulah hujah kami yang kami anugerahkan kepada Ibrahim atas kaumnya, dan kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Lalu Imam Malik mengatakan, yaitu dengan ilmu, yaitu dengan ilmu. Allah berfirman tentang sejumlah para nabi, seperti Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan hampir semua nabi itu disebutkan dengan kalimat ilmu. Nah, maka nilai kepribadian dai adalah orang yang melekat dengan nilai ilmiah, dengan nilai ilmu, nilai penelaahan, nilai baca, nilai penelitian, ya. Jadi seorang dai bukan terkenal dengan mobilnya, dai bukan terkenal dengan mogenya, gitu. Tapi dengan nilai ilmiahnya, maktabahnya, ininya, itu nilai ilmiah. Karena dikatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Basirah. Itu yang paling pokok. Jadi nilai ilmu, nilai ilmu. Contohnya sederhana, antum belajar ini ilmiahnya, nilai intelektual. Paham fi'il madi, ini maknanya. Kalau fi'il mudhari selamanya. Fi'il amar menunjukkan perintah. Al-asl fil amri wujub, diambil kaidah. Dari mana? Belajar sorok. Belajar sorok. Doroba yadribu, derambel. Doroba yadribu, dorban. Sampai kepada tadi idrib, la tadrib. Fi'il amar, ya, amar. Pakai proses. Bagaimana kita mengkoneksikan ilmu bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis. Bagaimana kita mengintegrasikan tiga ilmu itu menjadi sesuatu hasil. Karena mungkin di sejumlah pesantren ada yang dikatakan katanya 12 pan, beat 7 kasrol. Jadi pasangkan beat 7 kasrol. Ya, diajar bahasa Arab apa itu Ibnu Aqil atau apa Alfiyah sampai dihafal dari belakang. Tapi kalau tidak diintegrasikan, untuk apa kita belajar bahasa Arab? Agar paham Quran. Belajar mustalah hadis agar kita bisa memisahkan sahih dan dhaif. Ujung-ujungnya apa? Taklid terus gitu ya. Jadi tidak hilang kebodohan. Kenapa? Karena keliru belajarnya. Keliru belajarnya. Tidak menjadi faqih, gitu. Tidak menjadi syakhsiyah, tidak menjadi pribadi. Kan sekarang kalau kita melihat perbedaan, thalabul ilmi itu menjadi pribadi, mampu mengambil mana yang paling kuat setelah dia menjadi pribadinya dengan mengkoneksikan ilmu.
Itu teh proses gitu. Ya. Makanya Nabi Musa itu diuji berjalan dengan Nabi Harun dengan sejumlah kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kan disebutkan dari sejumlah sesuatu yang tidak logik gitu awalnya gitu. Kenapa ini perahu dibolongin? Kenapa ada anak kecil dibunuh gitu. Baru paham hikmah di belakang itu. Ditunggu, nilai kesabaran. Jadi artinya apa? Thalabul ilmi dan juru dakwah, saksiyah kepribadian, nilai sabarnya itu harus di atas nilai rata-rata orang biasa. Santri dari Sabang sampai Merauke di Yausuna, beda gayanya, beda kemampuannya, beda latar belakangnya. Orang yang menginjakan kaki di dunia pendidikan itu harus memiliki saksiyah qawiyah, kepribadian yang kuat. Kepribadian yang kuat. Dan itu perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup. Coba aja kalau disebutkan Nabi Nuh alaihi salam, disebutkan 1000 tahun kecuali 50 tahun, yaitu 950 tahun, 10 abadi. Allah Ta'ala menjadikan umurnya panjang. Kemudian Allah mengatakan lailan wa nahar, siang dan malam. Berarti apa? Saksiyahnya itu kuat. Saksiyah yang lainnya dikatakan syaja'ah, berani. Berani. Ada gak Nabi bareng-bareng? Nggak ada. Nabi itu sendiri berdakwah. Nabi SAW ke Taif dibarengi siapa? Ke Taif sama siapa? Hah? Sendiri. Zaid bin Harithah ditemani dua orang. Syaja'ah. Kemudian para nabi punya nilai syaja'ah, keberanian. Dan itu saksiyah kepribadian. Kemudian qudwah, suri tauladan. Suri tauladan dalam semua, tidak ada yang dikatakan tidak dilakukan, tidak ada yang disampaikan tidak dilakukan oleh para nabi, para rasul, semua. Ya. Saya tidak menyampaikan semua gitu ya, karena bukan itu yang paling pokoknya. Tapi saya mengajak kepada diri saya dan tentunya kaum muslimin semuanya, dai, apalagi para kiai, bahwa nilai kepribadian dai itu adalah bagian terpenting untuk suksesnya berdakwah kepada Allah. Sekarang kita lihat fitnah itu tentunya ada, tentunya non muslim, Islamofobia, kaum liberal, kaum pluralisme. Tapi tentunya umat Islam, terutama juru-juru dakwah, tidak boleh membuka peluang untuk semakin besarnya fitnah itu. Saya akan akhiri dengan kalimat sederhana.
dai itu terfitnah oleh 3 kekuatan utama. Yang pertama, dai itu terfitnah oleh hukam, awal dawi sultan. Yang kedua oleh dawil amwal, almal. Yang ketiga terfitnah oleh wanita. Jadi juru-juru dakwah itu terfitnah oleh 3 kekuatan besar. Yang pertama terfitnah oleh para penguasa. Ya. Oleh sebab itu ada kalimat umum, barang siapa yang masuk ke penguasa maka dia telah terfitnah. Walaupun tidak berarti semua orang yang datang ke penguasa itu terfitnah, tidak. Tapi terfitnahnya duat-duat ataupun juru-juru dakwah oleh penguasa telah disebutkan dalam sepanjang sejarah. Kalau antum belajar ilmu hadis, banyak sejumlah hadis palsu dengan alasan mendukung penguasa. Sampai hadis palsu itu karena ingin laku jualan. Contohnya tukang terong, al-badinjan aklatu ahli jannah. Terong adalah makanan penghuni surga, karena ingin laku. Atau ingin dapat pemberian dari penguasa, maka dia mendukung kegolimannya. Ingin mendapatkan manzilah, dia mendukung kedolimannya, menyebabkan dia diam atas kebenaran dan menjadi takut menyampaikan kebenaran. Ini fitnah. Ketika muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, maka para ulama kita memberikan peringatan, hadar, peringatan. Bahkan Imam Malik, Imam Bukhari disebutkan ketika kitab Al-Muwatta diminta untuk diajarkan di kerajaan, Imam Malik mengatakan, ya kalau raja ingin belajar, ya belajarnya di sini, itu di majelis Imam Malik. Sampai marah itu raja waktu itu, Amirul Mukmininnya marah. Imam Bukhari ketika kitab Adabul Mufrad ingin diajarkan di tempat amir, beliau menolak, ya di majelis belajar. Yang kedua, cepat ya, fitnah orang kaya dan fitnah harta. Fitnah orang kaya artinya sejumlah dai itu mendekati orang kaya karena ingin dapat pemberian dari orang kaya, sehingga sulit untuk memberi nasihat, sulit untuk menegur. Kenapa? Aduh, udah diberi. Saudara-saudara kita, teman-teman, ini saya ingin menasihati. Orang punya uang itu tidak bermanfaat. Bikin masjid, bikin sekolah tidak bermanfaat kalau tidak ada orang berilmunya. Kalau antum jadi orang memiliki harta, catat juga, saya ingin menasihati, antum punya harta, ingat, kalau antum berinfak untuk sekolah, berinfak untuk lembaga pendidikan, berinfak untuk dakwah, sebenarnya antum itu ingin dapat kapetretan pahala dari orang berilmu. Masjid semewah apapun tak berguna. Untuk apa masjid? Kalau masjid itu tidak dimakmurkan lewat orang berilmu, sholatnya benar, kajiannya ada. Jadi orang kaya itu diwasilahi oleh orang berilmu.
Sampai antum memberikan harta secara pribadi, artinya bersedekah ke ustadz, dan ustadz itu makan, anaknya makan, maka antum juga dapat pahala dari situ. Dan bukan untuk melemahkan dan menghinakan ustadz. Dan dai juga mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Dakwahnya jadi berkah dan lebih besar dengan tangan orang yang punya uang. Tapi kita harus kolaborasi, ta'awun dalam takwa kepada Allah. Oleh sebab itu orang yang diberikan uang itu harus punya syahsiyah. Harus punya syahsiyah. Harus punya nilai kepribadian antum sebagai dai. Jadi kalau kata orang Sunda, jangan pernah herin letah ku penguasa, jangan pernah herin letah oleh orang punya uang. Syahsiyah dai punya kepribadian. Tapi bukan sombong, bukan. Punya nilai kepribadian. Jangan pernah antum menawarkan kepada orang. Yang ketiga, ini paling bahaya. Perempuan. Sekarang dengan alasan dakwah gitu, sejumlah dai diwawancara sama perempuan tidak berjilbab dengan alasan dakwah. Dengan alasan dakwah. Ibu-ibu yang suka bikin kajian jangan memfitnah ustaz. Ya. Sama, namanya kiai, namanya ajengan, namanya ustaz, itu punya syahwat dan bisa digelincirkan, sama, digelincirkan. Oleh sebab itu sekarang menjadi framing gitu kan, pelecehan seksual yang dilakukan. Makanya syahsiyah dai harus kuat. Sejumlah ustadz atau kiai salaman dengan perempuan, salaman dengan ibu-ibu. Padahal baik dari sisi syar'i jelas ya kan. Kata Nabi SAW, lebih baik aku bersentuhan dengan babi-babi yang kotor dengan tanah daripada aku bersentuh dengan wanita. Lebih baik aku ditusuk dengan jarum yang dipanaskan di api daripada aku bersentuhan dengan wanita. Nabi SAW mengatakan, aku selalu membaiat dan aku tidak pernah jabat tangan ketika baiat dengan wanita. Para wanita baiat kepada Nabi SAW beda dengan kaum laki-laki. Ada sofkoh, ada baiat dengan jabat tangan, tapi dengan perempuan tidak. Ya, syahsiyah, dai. Bahkan sebagai penutupnya ya, dalam Islam itu ada disamakan khawalul muru'ah. Sampai dai itu punya muru'ah. Contoh, kalau antum debatibel tentang hukum, sampai mana aurat laki-laki? Ada yang mengatakan paha bukan aurat. Ada yang mengatakan aurat sampai lutut. Dan jumhur mengatakan akhwat itu kok. Tapi kan ada muru'ah. Masa ustadz kiai ajengan pakai celana sontok terus keluar? Kan tidak demikian. Tidak demikian dalam hidup itu. Ada yang dinamakan muru'ah. Sampai seorang kiai atau ajengan itu mengatur kalau yang melepon perempuan, melepon akhwat, ada muru'ah yang harus dijaga. Jangan sampai nanti mulai dari SMS terjadilah selingkuh. Walaupun dalam definisi selingkuh ada kata-kata selingkuh mananya benar, tapi kadang-kadang selingkuh membahayakan syariat Islam.
orang nikah dengan istri yang kedua dinamakan selingkuh. Itu bukan selingkuh. Catat ibu-ibu nih yang muslimah nih. Kalau suaminya itu nikah dengan syarat dan sah, itu bukan selingkuh. Walaupun dalam definisi orang Indonesia dikatakan semuanya selingkuh, karena dianggap tidak ada ta'adud. Tapi kalau yang dimaksud dengan selingkuh itu melakukan hubungan tanpa akad dan syariat, maka itu nilai yang kedua benar. Tapi berawal dari mana terjadi penyimpangan dengan wanita hari ini adalah lewat apa? Lewat media gitu. Nah, jadi saya mengajak pada antum semua yang dakwah, ingat ya, kita itu dituntut punya kepribadian yang oke, kepribadian yang berbeda dengan yang lain. Karena nilai kepribadian ini akan memberikan pengaruh dalam dakwah. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.